Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang the multiple purpose of a literature review. Dan ini merupakan sebuah ringkasan yang memuat beberapa tujuan dari sebuah atau suatu literatur review. Adapun buku sumber artikel referensi atau rujukan utama dalam penulisan ringkasan ini, di samping beberapa artikel yang, berupa tulisan blog dan lain sebagainya yang diperoleh dari proses googling, di buku utamanya adalah The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students, by Diana Ridley, second edition. Kemudian ada lagi The Global Management Series, Research Methods for Business and Management, second edition. Dan di sini menyoroti tentang the literature review. Di dalam buku ini terdapat dalam bab 3 dan juga sumber iSearch Consultancy Services, A Guide to Literature Review. Ini juga diambil sedikit, serta beberapa tulisan dan sumber-sumber dari internet lainnya. Outline-nya yang akan dibahas dalam presentasi kali ini atau video kali ini adalah the multiple purpose and historical background, contemporary context and theoretical underpinnings, kemudian definitions and discussion of terminology used in the research, signaling a gap in previous research and using this to justify your own, the significance of a problem for research and reflecting on your own research summary. Kemudian di sini ada sedikit pengantar bahwa literatur review berperan penting dalam membuat suatu tulisan ataupun karya ilmiah karena dapat memberikan gagasan dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Pada umumnya berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa pustaka, baik berupa buku, jurnal, majalah, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, mengacu pada kaidah kutipan yang berlaku. Dalam menguraikan penelitian harus dijelaskan mengenai variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, dan teknik pengumpulannya, analisis data, serta interpretasinya. Literature review is an essential feature of academic research. Fundamentally, knowledge advancement must be built on prior existing work. Kita langsung saja masuk ke bab yang ada di buku Diana Ridley tadi, yaitu The Multiple Purpose of a Literature Review. The multiple purposes of a literature review, dan tadi seperti disampaikan bahwa kontennya ini ada di dalam daftar isi dari buku Diana Ridley. Kemudian beberapa tujuan dari literatur review sendiri dalam buku ini adalah it provides a historical background for your research, it gives an overview of the current context in which your research is situated by referring to contemporary debates, issues, and questions in the field. It includes a discussion of relevant theories and concepts which underpin your research. It introduces relevant terminology and provides definitions to clarify how terms are being used in the context of your own work. It describes related research in the field and shows how your work extends or challenge this, or addresses a gap in a work in the field. It provides supporting evidence for a practical problem or issue which your research is addressing, thereby underlining its significance. Kemudian bisa kita simpulkan beberapa tujuan dari literatur review adalah membantu peneliti untuk dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah, sehingga peneliti memahami bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan.
Yang kedua adalah mengetahui tentang uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya, menyusun kerangka pemikiran dalam pemecahan masalah, serta mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya, di mana gambaran ini terkait dengan penelitian si peneliti. Selanjutnya, historical background, contohnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam buku Diana Ridley, berupa uh, yang tulisan yang bersumber dari Fairbrother, halaman 2010 5-6. Di sini ada contohnya dan bisa dilihat dan serta dibaca sendiri. Dan penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran pustaka, maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang akan dicobakan di sini. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, 3 tahun terakhir, dan memadai. Dalam literatur review ada 2 komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori atau theoretical framework dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Literatur review merupakan diskusi dari pengetahuan tentang topik yang sedang dipelajari atau bisa juga berupa hasil pengetahuan yang didukung dengan literatur riset dan merupakan fondasi dari penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu literatur review naratif, narrative literature review, literatur review kualitatif atau qualitative systematic literature review, dan literatur review kuantitatif atau quantitative systematic literature review atau meta-analisis. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori adalah membandingkan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, contemporary context. Contohnya, in this extract, the researcher provides the reader with an introduction to the topic of groundwater contamination and current research in the area within the civil and structural engineering field. This contextualization also serves to highlight the significance of his topic by giving the reader a sense of why it is important to study different ways of reducing groundwater contamination. Reactive transport modeling of groundwater system has become an important field of research during recent years. Dan seterusnya, sumbernya Watson 2004. Kemudian bisa kita lihat cycle of scientific literature berasal dari idea atau ide, kemudian riset atau research, discussion, primary literature berupa conferences, preprints, journal articles, dan lain sebagainya. Kemudian secondary literature, indexes and abstract, review articles, books. Kemudian tertiary literature, handbooks, encyclopedias, textbooks, dictionaries, and books. Kemudian theoretical underpinnings, contohnya ini. In her literature review, Ling discusses 4 curriculum perspectives, 3 of which she draws on the provide a theoretical framework for her research. In the extract below, she introduced the liberal progressive curriculum and contrasts it with the critical approach to the curriculum. In this part of her literature review, Ling relates each curriculum approach to the Chinese context and also to arrange
of Education for Sustainable Development curricula. Contohnya adalah liberal progressive sustainability education originated from the liberal progressive curriculum perspective. Both the critical and liberal progressive curriculum perspectives arose as a reaction against the technocratic and bureaucratic perspective about an approach to education in the West. Dan seterusnya, sumbernya adalah Feng 2010. Beberapa teknik literatur review, yang pertama adalah mencari kesamaan atau membandingkan atau compare. Teknik melakukan review dengan cara mencari kesamaan di antara beberapa literatur dan diambil kesimpulannya. Kemudian yang kedua, mencari ketidaksamaan atau kontras. Teknik melakukan review dengan cara menemukan perbedaan di antara beberapa literatur dan diambil kesimpulannya. Kemudian memberikan pandangan atau criticize, teknik melakukan review dengan membuat pendapat sendiri terhadap sumber yang dibaca. Dan terakhir membandingkan atau synthesize, teknik melakukan review dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah ide baru dan meringkas atau summarize. Teknik melakukan review dengan menulis kembali sumbernya dengan kalimat sendiri. Kemudian definitions and discussion of terminology used in the research. Contohnya adalah, here the researcher discusses the terms diglossia and polyglossia, providing relevant terminology and definitions for the research, and showing how different authors have used these terms in relation to particular social contexts. Dysglossia describes the linguistic situation where functional specialization involves the appropriation of using a particular language or variety, often referred to as the high variety or less prestigious low. Sumber dan seterusnya, sumber Lee 2003. Kemudian mendefinisikan dan membahas terminologi yang digunakan dalam penelitian. Citasi atau citation di dalam penulisan ilmiah sangat penting. Dalam penulisan ilmiah, penulis memerlukan bahan pustaka atau literatur review untuk mendukung hasil tulisannya. Kegunaan bahan pustaka pendukung antara lain untuk menunjukkan adanya kebijakan di bidang kajiannya, menerangkan suatu teori, pengertian, atau definisi, untuk memperlihatkan adanya temuan dari ilmuwan lain, untuk memperkuat temuannya, untuk memanfaatkan metode sebagai pembanding di mana bahan pustaka yang direview memperlihatkan adanya perbedaan atau persamaan pendapat dengan ilmuwan lain, dan juga untuk memperkuat kesahihan penelitian yang dilakukan. Suatu dokumen akan disitir oleh penulis apabila dokumen tersebut relevan dengan kegiatan penulisan karya ilmiah yang dilakukannya. Salah satu pemilihan dokumen yang akan disitir adalah kesesuaian topik dengan penelitian, namun ada juga yang menyitir dari dokumen yang berbeda dengan topik penelitian, misalnya untuk melihat analisa statistik maupun analisa data lainnya yang mungkin bisa digunakan pada penelitian yang sedang dilakukan karena dokumen tersebut memberikan informasi yang cukup dalam dan spesifik mengenai topik yang akan diteliti. Selanjutnya kita perlu mengenali atau menandai batasan dalam riset sebelumnya dan menggunakannya untuk menjustifikasi penelitian kita. Waktu dan tahun penerbitan dokumen yang akan direview juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyitir suatu dokumen. Tahun penerbitan suatu dokumen merupakan hal yang penting karena dokumen yang terbitannya lebih terbaru atau mutakhir memuat informasi dan pengetahuan baru yang sedang berkembang pada saat itu. Dan cara membaca sumber yaitu yang pertama skimming, merupakan proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti-inti dari setiap paragraf. Skimming dapat membantu melakukan review dengan lebih cepat dan menyeluruh. Selanjutnya adalah paragraf statement atau kalimat utama di dalam suatu paragraf, yaitu membaca kalimat terpenting di dalam suatu paragraf yang berguna untuk membantu mengerti paragraf objek. Kemudian document statement atau kalimat permasalahan atau tema penelitian, yaitu membaca statement utama dalam dokumen objek yang berguna untuk membantu mengerti tema keseluruhan. The significance of a problem for research. Pentingnya permasalahan untuk penelitian. In addition to indicating a gap in previous work, it is equally essential to underline the significance of the research you are proposing. A gap in previous research doesn't in itself provide justification for your own work. You should give good reasons why your study is important and worth doing. This might include
discussion of your motivation for doing the work. Untuk melakukan sintesis secara manual terhadap berbagai pandangan tentang pemikiran komputasional seperti dipaparkan di atas, kita perlu membaca, memahami, dan menganalisis informasi yang disampaikan oleh penulis dalam konsep yang mereka kemukakan. Dan kita perlu menyesuaikannya dengan permasalahan penelitian kita. Untuk memudahkan melakukan itu bisa dilakukan dengan mengambil poin-poin atau kata kunci. Kata kunci yang digunakan oleh penulis dalam mengemukakan konsep mereka. Seterusnya, setiap konsep yang sama atau memiliki makna yang lebih kurang sama, boleh kita sintesiskan menjadi satu ide, sehingga dalam melaporkan kita menghindari maklumat yang berulang. Dalam melakukan penelitian ilmiah, sebenarnya yang kita kutip itu adalah ide, bukan mengulang penulisan semua yang ditulis oleh penulis sebelum kita. Begitulah seterusnya proses yang perlu kita lakukan dalam mengambil berbagai ide orang lain untuk dimasukkan ke dalam penulisan kita. Contoh sintesis adalah seperti dapat dilihat pada layar. Secara keseluruhan, para pakar bersetuju bahwa kemahiran pemikiran komputasional adalah satu kemahiran sebagai alat penyelesaian masalah dalam kehidupan manusia dalam AHO 2012. Strachan, Humber Speckham, dan Settle 2009, Barr and Stephenson, dan seterusnya. Ini adalah contoh sintesis. Kemudian ringkasan dari bab ini adalah yang pertama mendiskusikan beberapa tujuan dalam literatur review, kemudian melihat kembali contoh-contoh yang ada dari disertasi dan tesis yang mengilustrasikan tujuan-tujuan dari literatur review ini, kemudian menyediakan framework kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi ide-ide kita tentang konten-konten yang relevan untuk literatur review riset kita sendiri. Baik demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.